Salam, selamat pagi, dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Perikop rendah hati dan suka memberi. Itulah perikop daripada ayat ini. Sekarang kita lihat nats atau ayat diambil dari 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari dalam kabar baik, dan bahasa Batak Toba Sigano Ari. Natsnya adalah sebagai berikut. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini. Jadi, apabila engkau mengadakan pesta, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Engkau akan diberkati, sebab orang-orang itu tidak akan dapat membalas kebaikanmu. Kebaikanmu akan dibalas oleh Allah pada waktu orang-orang baik dibangkitkan kembali dari kematian. Bahasa Batak Toba Siganupari di dok sonon. Alai molo naeng manamueho joma akana pogos na mekat-ekat na lumpu dohot akka nama pitung. Jadi gabe tarpasu-pasu maho alana dang boy baloson nasida na binahen mi baloson ni Jehovah do nadenggan na binahen ni dung mulak mangulu muse akka na porseai. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam pedoman kita selama bulan April tahun 2025. Topik dalam bulan April adalah menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, menghayati penghapusan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat.
Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kekuasaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Apa kesimpulan dari ayat bulanan ini? Kita lihat, ya. Melalui baptisan kudus, kita ikut serta dalam kematian dan kebangkitan Kristus, menunjukkan pola hidup lama yang penuh dosa. Jadi menunjukkan kita meninggalkan pola hidup lama, ya, yang penuh dengan dosa. Dengan baptisan kudus, kita sudah mengikuti kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan juga adalah meninggalkan pola hidup yang lama. Seperti Paulus sendiri mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Gelap dalam arti dia menjalankan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Dan hidup baru, dia menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Itulah ayat selama bulan April yang menjadi pedoman kita. Kita harus dilahirkan kedua kali dengan baptisan kudus, supaya kita dapat menjadi pewaris kerajaan sorga. Tanpa itu, kita tidak bisa mendapatkan pewaris kerajaan surga. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini? Jelas dilihat dari Injil Lukas pasal 14 ayat 13 sampai 14 dengan perikop rendah hati dan suka memberi. Apa makna yang terkandung dalam perikop hari ini? Bahwa mengundang orang-orang yang tidak mampu membalas apa yang kita berikan kepada mereka. Makna adalah ayat ini mengajarkan pentingnya, ya, tentang memberi tanpa mengharapkan balasan, ya, atau pamrih, menjalankan kasih agape. Apa itu kasih agape? Kita memberi tidak mengharapkan balas, kasih yang tulus dan ikhlas sesuai dengan Allah mengasihi kita tanpa melihat apa latar belakang daripada kita. Apa pesan moral dari perikop ini? Kita lihat, ya, hal ini untuk mendorong umat Kristen untuk berbagi dengan tulus, terutama kepada mereka yang tidak mampu membalas kebaikan kita. Inilah pesan moral yang disampaikan oleh Yesus. Bantulah orang yang tidak bisa memberikan balasan kepadamu, sebab upahmu besar di surga pada saat kebangkitan dari orang mati. Itu akan diberikan balasan. Apa pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat.
pembelajarannya. Pertama, ya, bila kita menjalankan perjamuan atau undangan untuk makan besar, undanglah orang miskin dan catat atau orang yang tidak mungkin dapat membalas kebaikan yang kita berikan. Itu pembelajaran pertama. Jadi mengundang orang yang tidak mampu membalasnya kepada kita. Ya. Sebab kata, kalau kita mengundang orang dan dia bisa membalas dan juga diberikan kepada kita, apa upahmu? Kata Yesus. Jadi seperti misalnya kalau dalam bahasa itu arisan, ya. Arisan, kita memberi makan orang dan gilirannya orang lain memberikan kita makan. Kata Yesus, kalau seperti itu, apalah upahmu? Nah, maka ditekankan, undanglah orang yang tidak mampu membalaskan kepadamu, sehingga itu upahmu besar pada saat kebangkitan orang mati dan orang percaya. Pembelajaran kedua, ya. Semua perbuatan baik itu Tuhan Allah akan membalas pada saat kebangkitan orang mati. Jadi itu dibalaskannya pada saat kebangkitan orang yang percaya pada hari terakhir, ya. Di situ berarti Tuhan membalaskan itu dalam saat penghakiman, ya. Jadi walaupun dalam selama hidup kita tidak mendapatkan balasan, walaupun kita sudah berbuat baik kepada orang, bahkan kadang-kadang sebaliknya, duka yang kita terima, kita bantu orang, malah kita yang berduka, bisa terjadi, ya. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak akan membalas, karena di sini dikatakan pembalasan yang diberikan oleh Tuhan Allah adalah pada saat hari kebangkitan orang mati. Itulah pembelajaran kedua. Kemudian pembelajaran ketiga, Yesus berkata bahwa tindakan kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih, terutama kepada orang yang tidak mampu membalas, adalah wujud dari kasih sejati atau agape, ya, dan kepedulian terhadap sesama. Jadi di sini sudah melaksanakan hukum utama yang kedua, ya. Kalau kita melihat dalam Markus pasal 12 ayat 30, ya, sampai 31 dikatakan bahwa hukum yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini sudah menjalankan dengan menerapkan kasih agape dan mencintai sesama seperti diri kita sendiri. Pembelajaran yang keempat adalah mengundang orang-orang yang tidak berdaya. Kita menunjukkan teladan Kristus dan mengharapkan berkat dari Tuhan pada saat kebangkitan. Jadi selalu mengarah kepada pembalasan pada saat kebangkitan. Dan mengundang orang-orang yang tidak mampu, itulah teladan yang baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu dibalasnya pada saat kita nanti dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa conclusion atau kesimpulan dari perikop ini? Saya tetap mengambil 3 pertanyaan yang besar yang harus kita jawab, ya. Pertanyaan pertama adalah, apa arti memberi tanpa pamrih dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti memberi tanpa pamrih dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita lihat, ya, memberi tanpa pamrih adalah prinsip dalam kehidupan orang
Kristen. Membantu tanpa mengharapkan balasan dari yang dibantu. Ini adalah merupakan fondasional prinsip bagi orang Kristen. Ya. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Karena kita, ya, apa dasar kita memberi? Apa dasar kita mengasihi orang? Karena kita sudah terlebih dahulu diberikan oleh Allah mengasihi kita, dan kasih Allah kepada kita hidup dan juga bisa kita eksis dalam situasi saat ini. Itulah yang harus kita sebarkan kepada orang lain. Maka dikatakan kalau mengasihi hanya dalam perkataan saja atau lidah, itu tidak ada artinya, tetapi harus dilaksanakan dengan perbuatan nyata. Nah, jadi mengasihi tanpa pamrih adalah prinsip dalam ajaran Kristiani. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, tindakan ini adalah menunjukkan sikap kasih dan kepedulian yang tulus terhadap sesama, sesuai dengan ajaran Kristen untuk mencintai sesama seperti diri sendiri. Jadi dengan dasar mencintai sesama itu adalah seperti diri kita sendiri. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dikatakan, setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Jadi ada kewajiban kepada semua orang ciptaan Tuhan untuk memberi dengan kerelaan hati, ya. Bukan dengan sedih dan bukan dengan terpaksa. Ada orang memberi karena terpaksa, ya. Seperti contoh, ada 2 anak muda berdiri di pinggir jalan. Anak muda yang satu bersama dengan pacarnya. Anak muda yang satu adalah sendirian. Datanglah seorang pengemis. Dia memberi dengan tulus. Kemudian yang anak muda yang punya pacar, dia memberi karena pacarnya. Jadi ada sesuatu yang diberikan, bukan dengan tulus atau pamrih. Nah, di sini dikatakan jangan dengan sedih atau dengan terpaksa. Kalau kita memberi dengan sedih, artinya waduh, dalam hati kita tidak mau memberi karena kita merasa rugi. Nah, itu jangan. Tapi memberi dengan ikhlas tanpa pamrih. Itulah yang disebutkan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Setiap orang harus memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena terpaksa. Mengapa? Karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Itulah menjalankan karakter Allah dalam hal memberi dengan kasih agape, memberi tanpa pamrih, memberi tanpa belas jasa dari orang yang diberikan. Hal ini menunjukkan, ya, memberi dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Kemudian memberi dengan sukacita mencerminkan karakter Allah, ya, yang murah hati dan dapat menjadi berkat. Jadi kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih adalah tidak mengenal Allah.
Kemudian juga ada di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 8. Ya. Kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, karena kasih itu banyak menutupi dosa. Ya. Jadi dengan kita mengasihi itu banyak menutupi dosa. Ya. Termasuk orang yang kita benci kita kasihi. Nah, di sini kita mengasihi dengan tulus dan kasih agape. Itulah jawaban daripada apa arti memberi tanpa pamrih dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menumbuhkan hati yang lapang untuk membantu orang-orang yang tidak mampu? Jadi hati yang lapang untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Cara menyembuhkan hati yang lapang, membantu orang-orang tak mampu, ya, adalah jalankan prinsip kasih dalam ajaran Kristiani, ya, menjadi pencari yang sangat krusial. Artinya, ya, bahwa ajaran Kristiani adalah kasih. Jadi seorang bisa, ya, menerapkan hati yang lapang untuk memberi orang-orang yang tidak mampu. Kita lihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian bunyinya. Jikalau seorang melihat saudaranya dalam kesusahan, tetapi, ya, menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Sudah melihat saudara kesusahan, tapi dia menutup pintu untuk saudaranya itu. Ya. Bagaimanakah kasih Allah dapat diam dalam dirinya? Bagaimana? Apakah kasih Allah bisa dalam dirinya apabila seseorang yang melihat saudaranya membutuhkan bantuan tapi dia menutup pintu? Bagaimanakah dia menerapkan kasih Allah dalam dirinya? Ya. Nah, dikatakan di sini, anakku, janganlah kita mengasihi dengan perkataan atau lidah, ya, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi perbuatan memberi di dalam kebenaran. Jangan menutup pintu, ya, karena kalau kita menutup pintu, bagaimana bisa diam kasih Allah dalam dirinya? Tadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi dapat dikatakan di sini, apabila seorang menutup pintu untuk mengasihi saudaranya yang butuh perhatian, dia tidak mengenal Allah. Karena dikatakan, bagaimana bisa diam kasih Allah pada dirinya? Sama dengan dia tidak mengenal Allah. Jadi jangan hanya mengasihi dengan kata-kata, wah kita kasihan, tapi tidak ada perbuatan. Ini yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara menumbuhkan hati yang lapang untuk mengasihi orang. Jadi jangan mengasihi dengan perkataan atau lidah, ya,
tapi jalankanlah dengan perbuatan yang nyata di dalam kebenaran. Pertanyaan ketiga, apa tantangan besar dalam menerapkan prinsip memberi tanpa mengharapkan imbalan di zaman modern ini? Apa tantangan yang terbesar kalau kita menerapkan memberi tanpa imbalan di zaman modern ini? Ya, apa tantangan? Memberi, ya, tanpa mengharapkan balasan adalah ajaran Kristiani yang sangat mulia. Jadi itu adalah ajaran Kristiani yang sangat mulia, memberi tanpa mengharapkan balasan. Banyak orang terjebak dalam pola pikir yang lebih fokus pada imbalan dan keuntungan pribadi daripada semangat memberi itu sendiri. Jadi banyak orang, ya, terjebak dalam memberi itu adalah dengan mengharapkan keuntungan pribadi, bukan apa motivasi, apa dasarnya untuk memberi. Karena dia mengambil keuntungan pribadi lebih fokus. Ini banyak orang terjebak. Dan zaman sekarang, ya, didapatkan berbagai pengaruh. Ada pengaruh yang, ya, mendorong individu, mendorong seseorang untuk menuntut hasil bagi setiap tindakan baik yang dilakukan. Jadi dia menuntut hasil. Apa hasil? Apa bagi saya hasilnya? Kalau tidak ada hasilnya, no, kira-kira begitu. Inilah terjebak dalam pemberian bantuan itu adalah mengambil keuntungan pribadi. Injil Matius pasal 6 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan, ya. Apa yang dikatakan di sini? Tetapi jika engkau memberi, ya, sedekah, memberi bantuan, ya, kepada orang lain, janganlah engkau, ya, memberitahukan tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kanan. Jadi ini sangat filosofis sekali. Artinya apa yang kita berikan itu tidak perlu tangan kiri mengetahui. Artinya jangan ria, tidak atas pengaruh orang lain, supaya dilihat orang, supaya dipuji, maka kita memberi. Inilah falsafah dasar yang sangat penting. Memberi jangan sampai diketahui oleh tangan kiri. Dan pada umumnya orang yang tulus hati dalam memberikan itu selalu dia katakan no name. Ya. Dalam persembahan di dalam gereja itu kita lihat banyak NN, no name. Dan itu kalau sudah ditulis no name, berarti dia komunikasi dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu di dalam peribadatan itu kalau dia memberikan bantuan. Itulah, jangan sampai diberitahu kepada tangan kiri. Pemberian ikhlas dan tulus dengan no name, tanpa nama, hanya Tuhan yang mengetahui. Dan itu dikatakan Tuhan akan membalasnya pada hari kebangkitan orang yang percaya. Jadi segala persembahan yang kita berikan, tabungan kita di dalam bait suci yang tidak bisa kita ambil, itu akan diperhitungkan pada saat kebangkitan kita dari antara orang mati, seperti kebangkitan Yesus dari orang mati dan bangkit ke surga. Nah, maka dalam format ayat bulan ini bahwa
kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya. Artinya, dengan baptisan kudus itu kita berhak atas kematian dan kebangkitan seperti Yesus naik ke surga. Nah, kemudian di sini dalam Injil Matius pasal 6 ayat 3 dengan banyak adalah merupakan dasar-dasar kita untuk memberi. Jangan ria. Banyak orang sudah memberi, tapi dia bertanya, kenapa tidak ditinting? Bagaimana kok tidak? Tidak perlu. Ditinting, diwartakan atau tidak, itu tidak perlu kita urus. Yang penting kita memberi dengan tulus, sudah selesai. Dan ada juga orang, dia memberi, maka dikata, wah ini kan, misalnya ruko, wah ini sumbangan saya banyak di sini, ruko ini, itu nggak boleh. Begitu kita memberi, itu sudah milik Tuhan. Jangan pernah lagi kita ungkit, kita tutup. Ya, itulah filosofi daripada kita memberi. Nah, kemudian dalam pasal ini menunjukkan bahwa memberi harus dilakukan dengan sikap hati yang tulus tanpa pamrih. Prinsip ini seringkali sering terabaikan sehingga terjebak dalam kondisi untuk mengharapkan imbalan atas kebaikan yang telah dilakukan. Apa sebabnya? Karena ada pengaruh. Satu adalah ego, ya. Ada ego. Nah, kemudian ada istilah ria, ya. Lebih dominan pemberiannya itu supaya diketahui oleh orang, supaya dia seolah dermawan. Inilah yang dikatakan tadi, kalau memberi tangan kanan, jangan beritahukan kepada tangan kiri. Dan ini kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa tindakan berdasarkan motivasi dan berfokus pada nilai-nilai kerendahan Allah atau karakter Allah. Jadi berdasarkan nilai-nilai dan kerendahan hati dan sesuai dengan karakter Allah, bahwa Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Jadi kuncinya kita mengenal Allah atau tidak adalah melalui kasih. Tanpa itu kita tidak bisa mengenal Allah. Ada syair nonem yang sangat-sangat baik kita dengarkan. Ya, apa dikatakan? Syair dalam nonem adalah sebagai berikut. Ku cari Tuhanku, tidak kutemukan. Ku cari jiwaku, juga tidak kutemukan. Tetapi ku bantu saudaraku yang membutuhkan pertolongan. Sekaligus kutemukan Tuhanku, kutemukan jiwaku, dan kutemukan saudaraku. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jadi mari kita, saudara-saudara kita semua, untuk kita temukan dalam jiwa kita dengan kasih Allah yang sejati. Amin. Tuhan memberkati.